Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak Ibu yang berhadir, dan semoga Allah membalas semua ketaatan kita dengan surganya insyaAllah. Kita masih membahas di dalam bab fadilah atau keutamaan ditakdirkan mendapatkan pasangan hidup yang buruk akhlaknya. Jadi kita masih mengambil ibrah dari suatu musibah yang kita dapatkan. Di pertemuan yang lalu kita membahas bahawa apabila suami mendapatkan isteri yang tidak bisa berubah akhlak buruknya setelah melalui tahapan-tahapan yang dianjurkan oleh Allah, maka dianjurkan untuk diceraikan. Dan di balik perceraian itulah kita menemukan keutamaan-keutamaan, dan di antaranya tentu dengan menceraikan isteri yang sudah tak mampu lagi dirubah akhlaknya, maka kita akan mendapatkan kebaikan hidup dengan lebih baik. Bahkan mungkin Allah gantikan dengan isteri yang lebih baik. Nah, ini semuanya berdasarkan niat dan kejujuran kita di saat menceraikan isteri. Jadi bukan karena nafsu semata. Dan kita sudah bicarakan itu panjang lebar, dan kita beri contoh bahawa Nabi Allah Ismail juga disuruh oleh ayahnya Ibrahim AS untuk menceraikan isteri yang berakhlak buruk, dan ternyata setelah itu Allah berikan ganti dengan isteri yang lebih taat, lebih salihah. Baik, jadi sudah 4 pertemuan kita bicarakan tentang keadaan suami yang mendapatkan isteri yang buruk akhlak. Kita sambung, namun malam ini kita akan lihat sebaliknya. Bagaimana kalau isteri yang mendapatkan suami yang berakhlak buruk? Dan ini 2 kemungkinan itu bisa terjadi. Bukan hanya suami yang diberi musibah dengan cara begitu, isteri pun bisa mendapatkan musibah yang dia tak duga-duga dengan mendapatkan suami yang dia mungkin tak menyangka bahawa suaminya ternyata di luar perkiraannya. Banyak perempuan yang kadang-kadang terjebak di dalam pandangan nafsu semata ketika menerima lamaran dari seorang laki-laki. Terutama kita pernah kasih tahu Pak,
wali dari seorang perempuan itu benar-benar harus selektif di saat menerima calon pasangan untuk anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah isyarat dengan bahasa Nabi, "Iza ja'akum rajulun man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau yang datang kepadamu melamar anakmu, wahai para wali, lihatlah dia dari dua sudut pandang. Yang pertama, lihatlah akhlaknya, lihatlah agamanya. Jadi disuruh seleksi dulu agama. Jadi jangan langsung terima hanya gara-gara sudah PNS. Tidak ada hadis yang menyebutkan suruh utamakan PNS daripada P3K, tak ada. Tidak ada hadis yang menyuruh terima pengusaha. Tak ada juga dalil yang mengatakan suruh terima kepala dinas, apalagi suruh terima lamaran anak presiden. Tak ada. Yang disuruh lihat adalah agama, dan komponen agama ini dia taat tidak. Walaupun kita tidak mungkin berharap taat sempurna, tapi dia taat tidak. Jadi lihatlah laki-laki yang salat, maka selidiki dia salat atau tidak. Sering saya mengulang-ulang, kalau bapak-bapak ni yang jadi wali, kalau menemukan ada lajang-lajang di masjid, lajang-lajang, bujang-bujang, tak mesti lapuk Pak. Itu yang salat subuh, selalu lihat ada jamaah, dia salat jamaah. Itu Pak, yang begitu-begitu didekati. Kalau bapak lihat kira-kira beliau sudah yakin mapan, tembak saja langsung. Pegang tangannya, lalu tanya, "Katim kahwin dengan anak lu?" Begitu saja. Yang jadi masalah, anak kita mau, dia yang tak mau. Itu juga jadi masalah baru kan. Jadi cari yang salat. Kenapa Pak? Karena tak mungkin teringkari janji Allah, "Inna salat tanha 'anil fahsya wal munkar." Jadi orang salat tu Pak punya pagar. Dia dididik oleh ayah ibunya dari umur 7 tahun salat. Dia punya pagar. Dan pagar itulah yang menahan-nahan seseorang untuk berkubang dalam maksiat. Orang salat belum tentu tidak bermaksiat, bisa maksiat, tapi tidak berkubang. Jadi bisa saja jatuh sekali, tapi kemudian menyadari diri. Tapi kalau tidak salat, itu remblong Pak. Makanya jangan terima lamaran laki tidak salat. Itu pemicu pertama mendapatkan nanti ujungnya suami yang buruk akhlak, diawali dengan tak salat. Kemudian baru dampingi penilaian itu dengan wa khuluquhu, lihat akhlaknya. Ini akhlak ini yang dipahami oleh sebagian besar orang awam. Akhlak itu ya akhlak dengan sesama manusia saja, padahal akhlak itu luas sekali pelajarannya. Itu akhlak kepada Allah di saat dia sepi, apakah dia tetap taat, itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi. Lihat bagaimana hidupnya bersama orang tuanya. Itu harus kita selidiki. Dia dengan mamanya bagus tak? Kalau dia tak baik dengan ibunya, kemungkinan besar dia tidak akan baik dengan mertuanya, dan juga kemungkinan besar dia tidak akan menghormati, menghargai istrinya yang akan melahirkan anak-anaknya. Jadi betul-betul sebelum terima, ya kita tunda sampai kita mengetahui siapa dia. Dan nasab berperan walaupun tidak ada jaminan. Anak siapa? Oh, anak orang saleh. Kemungkinan besar kalau anak orang saleh, anaknya terdidik dari kecil dengan kesalehan orang tuanya. Makanya kadang-kadang menikahkan anak dengan sesama jamaah salat.
itu biasanya kita lebih mudah urusannya. Jadi besan itu sesama jamaah, itu malah lebih mudah urusan. Jadi kalau bapak tadi tidak bisa tembak anaknya langsung, bapak tembak bapaknya, tinggal rubah bahasa aja sikit, katim berkahwin anak kah dengan anak dong, nah begitu saja rubah pak. Jadi jangan katim berkahwin dengan anak uleng ni, itu bahaya, itu tawaran itu. Jadi ini perkara yang memicu pertama terjadinya kehancuran dari seorang suami terhadap istrinya. Tidak ada seorang pun istri di atas dunia ini yang bermimpi, berharap, berangan-angan mendapatkan suami yang buruk akhlak. Tak ada. Semuanya punya cita-cita yang sama. Dia akan menikah dengan seorang yang saleh, kaya, gaji 25 juta. Itu mimpi kan Pak, namanya juga cita-cita. Kemudian orangnya penyayang, lembut, santun, penyabar, harmonis, ceria, romantis, macam-macam. Itu bahasa-bahasa itu semua terngiang-ngiang dalam diri seorang perempuan untuk mendapatkan seorang suami yang begitu. Itu impiannya. Semua orang tua pun mendoakan anaknya, "Nak," katanya, "anak mertua, semoga engkau nanti menikah dengan suami yang baik, yang saleh, yang menyayangimu seperti ayahmu menyayangimu." Jadi itu semua adalah keinginan-keinginan seorang perempuan. Tapi apa daya, ketika ternyata takdir berbicara lain, yang dia dapatkan ternyata hanya bertahan 1 semester dengan casing yang dia impikan. Semester kedua ternyata suaminya bukanlah seperti yang dia harapkan. Jadi berubahlah keadaan. Ternyata yang dia dapatkanlah suami yang tidak saleh, tidak alim, kemudian perangainya buruk, pemarah, bingkeng. Bingkeng tu di atas level pemarah. Kalau marah tu terusan, bingkeng namanya. Kemudian orangnya tidak ada romantis-romantisnya, senyum pun jarang, sama anak tidak pernah bercanda, apalagi sama istri. Pulang ke rumah wajah dalam keadaan selalu mukroh, cemberut begitu Pak. Kita mau curhat tak berani, uang belanja dia kasih 5.000 untuk sebulan. Jadi betul-betul menakutkan hidup seperti itu. Ketika marah, tangannya bermain untuk memukul. Dia pernah memukul anaknya, dari mulutnya keluar caci maki, dan itu terlontar dengan lancarnya begitu saja. Asal ada sedikit masalah, dia usir istrinya. Ini tentu perkara yang tak sama sekali diharapkan, tidak diduga, tapi terjadi. Dan tentu kita faham bahawa di saat itu seorang istri akan tertekan perasaannya. Mungkin di depan kita dia tak berani menangis karena pernah kita marahi di saat dia menangis, tapi di belakang kita mungkin dia terus saja berurai air mata mengingat nasibnya. Sedangkan untuk mengurus perkara yang lebih besar, misalnya dia ingin urus fasah, mungkin susah dia lakukan. Dan kemudian pun kalau dia curhat ke ayah ibunya, ternyata ayah ibunya pun mengatakan taatlah ke suamimu nak. Jadi dia tidak tahu tempat mengadu. Akhirnya dia hanya bisa mendekap anak-anaknya. Nah, perkara hal-hal begini itu dalam kehidupan nyata itu terjadi. Jadi yang tadi harapan dapat suami yang super ekstra baik itu hanya dia dapatkan dalam kisah-kisah, legenda, dalam mitos-mitos kan. Kalau ada dia nonton sinetron 1-2 mungkin dia dapatkan itu. Tapi di dunia yang nyata susah mendapatkan kesempurnaan seperti itu. Maka ada kemungkinan akhlak buruk suami itu dilontarkan ke isteri karena suami ini superior. Kita ini kan kenapa kalau urusan dengan isteri sendiri kita cepat sekali
kita ucapkan sesuatu yang kadang-kadang tak layak, tapi kalau dengan isteri orang kita tak berani. Ini karena kita dalam rumah tangga kita ini punya power. Jadi karena punya power sehingga terjadilah power syndrome. Jadi merasa bahwa kita ini ya jangan dilawan, yang namanya suami jangan dilawan. Ketika kita keluarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan, kita mengira bahwa ini istri pasti tidak berani lawan. Kalau berani lawan, kena lagi. Oh, berani dia melemparkan botol minuman ke atas kita, aqua gelas terlempar ke atas kita, maka kita balas satu meja itu ke kepalanya dengan alasan, kamu berani ya lawan saya ini suamimu. Jadi ini terus kadang-kadang terjadi. Maka terjadilah KDRT, terjadilah perkara-perkara yang menyakitkan perasaan istri. Nah, ini kondisi yang banyak keadaan seperti ini. Kalau begitu, kalau itu bayangan kehidupan yang terjadi bagi sebahagian orang yang sedang diberi musibah, atau sebahagian istri yang diberi musibah oleh Allah dalam keadaan seperti ini, apa yang dia bisa dapatkan dari Allah kalau dia bersabar? Jadi ini tingkatannya, ini suami belum sampai pada tingkatan harus fasakh, tapi sering dia melakukan perkara yang menyakitkan. Tapi ini menyakitkan versi agama ya, bukan versi perasaan. Karena kalau perasaan, seorang perempuan disakiti ketika suaminya tidak melanggar syariat, itu tidak masuk dalam kategori yang kita sebutkan. Ya, contohnya apa? Suami poligami, kawin lagi, lalu si istri mengatakan, kok sakit hati lu, tersiksa sekali saya, ini saya menderita sekali, ini saya betul-betul dizalimi. Oh tidak, karena suami tak melanggar syariat, kecuali setelah dia poligami, dia mulai menzalimi istrinya dengan tidak lagi memberi nafkah istri pertama, lalu kemudian dia tak adil dalam kasih sayangnya, itu mulai. Tapi kalau dengan alasan hanya karena alasan poligami lalu kemudian istri tersakiti, itu bukan yang dimaksud tersakiti dalam urusan syariat. Jadi ini adalah istri-istri yang Allah beri suami yang akhlak buruk, yang menyakitinya betul-betul yang dilarang oleh agama. Karena kan perasaan itu tidak bisa mengalahkan syariat. Tidak boleh perasaan membuat syariat seakan-akan salah. Karena saya pernah juga saya kasih tahu Pak ke seorang istri yang suaminya poligami, saya bilang kalau ibu bersabar, ibu dapat surga. Jawabannya apa? Saya tidak perlu surga, yang penting dia jangan kawin lagi. Surga pun dia tidak perlu lagi. Itu kan sudah luar biasa itu ya. Jadi dia tidak perlu surga sampai begitunya. Idoh tidak perlu ya surga Ustaz, yang penting jih kawin lain gimana jarang beri menceri kainangnya. Jadi padahal orang kalau lihat surga, semua kezaliman yang terjadi, semua rasa sakitnya di dunia itu bisa terlupakan. Terupanya tidak bisa terlupakan bagi orang yang dipoligami ya. Jadi lebih milih supaya suaminya bercerai kembali lalu kembali kepadanya daripada dapat surga. Memang kalau sudah kembali, apakah nanti dapat surga juga? Belum tentu, bisa jadi menjadi sebuah musibah yang baru ya. Jadi ini bukan sakit yang dimaksud. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita melihat beberapa dalil, beberapa hadis ya, ada kelebihan dan ada fadilah ya, bagi seorang perempuan yang ditakdirkan Allah memiliki suami yang punya perangai yang buruk. Ini yang pertama, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan surga. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan surga bagi istri yang tetap taat, bersabar dalam kapasitas yang masih dibolehkan dalam syariat,
dia tetap melayani suaminya dan dia terus berusaha mendakwahkan suaminya, maka surga adalah milik isteri tersebut. Jadi malah surga itu selalu janji yang paling indah yang Allah berikan. Kenapa kita tidak merindukannya? Ya karena kita belum melihatnya. Makanya iman itu menentukan siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat kalau bicara surga itu mereka seakan-akan sudah berada di depannya. Jadi mereka tak peduli nyawa melayang pun mereka tak peduli. Saya pernah mengatakan beberapa kali tentang hadis seorang sahabat ketika mau perang Badar, lalu dia sedang mengunyah kurma, satu kurma di mulutnya, satu di dalam genggamannya, lalu sambil menunggu musuh datang, karena duluan datang pasukan muslim dibandingkan pasukan kafir. Ketika sedang menunggu, lalu tiba-tiba Rasulullah lewat di hadapannya dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku meninggal hari ini, aku mati hari ini di medan ini, apa yang aku dapatkan?" Kata Rasulullah, "Jannah, anta fil jannah." Kalau engkau mati hari ini, engkau masuk surga. Begitu disebut surga, dia mengatakan, "Pak, ya Rasulullah, kalau begitu, ini kalau aku habiskan 2 butir kurma ini, sungguh terlalu lama aku masuk surga. Kalau aku habiskan 2 butir ini, saya sambung makan dan saya sambung satu lagi ini, sungguh terlalu lama aku masuk surga." Lalu tercampaklah dari mulutnya kurma yang sedang dia kunyah, dan yang di tangannya pun terbuang. Saking tak sabarnya, dia ingin menuju surga. Dia genggam pedangnya, dia terjun, dan kemudian dia gugur di atas janji surga. Makanya kalau dibicarakan surga, itu iman itu yang bermain. Kalau semakin tipis iman, semakin lemah berusaha mendapatkannya. Padahal Allah yang menyuruhnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segera, kata Allah, berlarilah untuk mendapatkan ampunan dan mendapatkan surga. Kenapa harus merindukan surga, Pak? Itu negeri yang tiada ujung, dipenuhi dengan kebahagiaan, dan kebahagiaannya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, dan tidak ada tamsilan di dunia yang bisa menggambarkan level surga. Makanya Rasulullah mengatakan telah disiapkan surga fi ma'ainun ra'ad, tak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, tak pernah didengarkan oleh telinga, dan tak pernah terfikir oleh pikiran, tak pernah terfikir oleh pikiran. Jadi ini janji pertama, isteri yang tetap sabar dengan kelakuan suami yang buruk akhlak, dan dia masih terus berjuang untuk memperbaikinya dengan harapan-harapan dia bisa berubah nanti suatu saat, ini surga adalah miliknya. Dan itu dikabarkan oleh Nabi dengan 2 hadis yang sedikit berbeda lafaz namun maknanya sama. Yang pertama riwayat Tabrani, yang kedua riwayat An-Nasa'i, dan kedua-duanya hadis yang kuat. Rasulullah SAW pada suatu hari mengatakan kepada sahabat, "Ala ukhbirukum binisa ahlil jannah?" Maukah ku kabarkan kalian perempuan-perempuan yang menjadi penduduk surga? Ini bahasa Nabi memancing perhatian sahabat. Mau ku kasih tahu kalian siapa perempuan-perempuan yang jaminan mendapatkan surga? Jadi disebutkan ahlil jannah, maksudnya dia pasti jadi penduduk surga. Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maksudnya ceritakanlah siapa mereka ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu perempuan-perempuan yang punya kriteria apa saja, yaitu kullu waludin wadudin. Jadi disebutkan pertama, yaitu perempuan yang subur. Subur tu dia punya banyak anak. Ini tentu akan jadi pertanyaan. Jadi kayak mana nih kami yang belum diberi? Kayak mana isteri-isteri kami yang tak diberi anak oleh Allah? Ini harus dipahami. Ahlul hadis mengatakan wadud, walud ini
yang subur. Tapi kan takdir subur tak subur kan di sisi Allah. Ada orang Pak yang punya anak 10, 15, 21 macam-macam. 21 tahun menikah, 21 orang anak. Ada yang sudah 25 tahun belum diberikan satu pun oleh Allah. Itu semua takdir. Nabi Allah Ibrahim menunggu dengan waktu puluhan tahun, 80 tahun lebih. Nabi Zakaria menunggu puluhan tahun sampai putih beruban. Sampai Nabi Zakaria mengatakan kepada Allah bahwa kami sudah lemah tulang kami, istriku pun sudah lemah tulangnya, rambutnya sudah beruban, maksudnya sudah nenek-nenek, bagaimana mungkin bisa mendapatkan keturunan? Ternyata Allah beri. Nah, sekarang yang jadi masalah, Nabi memuji penduduk surga itu dari kalangan perempuan. Kriteria pertamanya adalah yang subur, yang banyak anaknya, walud. Dan itu tentu kita berfikir kayak mana banyak anak, sedangkan penentuan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang sudah berusaha Pak, berusaha untuk punya anak luar biasa, tapi tak juga diberi oleh Allah. Pokoknya apapun yang diusulkan orang, dia lakukan. Ada orang mengusulkan, ibu kalau mau banyak anak, abang punya anak, berjemurlah di bawah terik matahari dari jam 1 sampai jam 4, berjemur Pak. Tak juga. Ada yang disuruh minum kencing sendiri, ada yang disuruh makan ini, disuruh makan kurma muda, ada yang disuruh makan kurma tua, ya. Ada yang disuruh makan kurma janda, kurma duda. Pokoknya macam model Pak. Pak yang mana? Apa buah pinang nepih, kemudian begini, kemudian disuruh campur dengan tanah liat, nanti konsumsi macam model. Tak juga diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terapi macam-macam tak juga diberi oleh Allah. Jadi apa maksudnya perempuan penduduk surga itu yang subur? Ahlul hadis mengatakan yaitu perempuan-perempuan yang selalu merindukan untuk memperbanyak umat Nabi SAW. Kerinduan dia ingin punya anak. Jadi dia tidak punya sebuah perasaan saya tidak mau anak. Itu tidak ada. Dia tetap merindukan, walaupun belum diberi oleh Allah. Kenapa hubungannya dengan surga? Karena Rasulullah pernah berkata, fa inni mukatsirun bikumul umam, aku suka sekali kalau kalian memperbanyak anak, itu karena aku suka banyak umat. Umat paling banyak sebelum Nabi Muhammad, umatnya Nabi Musa alaihissalam, turunan Bani Israel itu Pak, Masya Allah, ya, terus menjadi Nabi, terus banyak sekali Bani Israel itu Pak. Makanya dalam satu hadis Nabi ketika diajak dalam mimpinya, dia lihat umatnya Nabi Musa, ya, dan banyak sekali, dia pikir itu umatnya. Ternyata diarahkan oleh malaikat, lihatlah ke ufuk yang lain, dilihat ke arah lain, ternyata dia dapatkan sekelompok gerombolan orang yang luar biasa, dan ternyata itulah umatnya. Makanya kemudian malaikat mengatakan, hazihi ummatuka, inilah umatmu. Nah, itu nanti sambungan hadisnya yang pernah kita bahas dulu Pak. Di antara umatmu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, itu hadisnya itu. Jadi umat Nabi Musa paling banyak, umat Nabi Muhammad lebih banyak lagi. Maka Rasulullah suka orang yang merindukan anak. Oleh karena itu program KB itu Pak, dalam kacamata hukum fikih, kalau KB itu hanya untuk menghentikan anak, itu haram mengikuti program KB. Makanya iklan-iklan KB yang haram itu berbunyi cukup 2 anak saja, laki-laki perempuan sama saja. Itu kan yang diprogramkan kita tahun-tahun 80-an Pak, penuh televisi, cukup 2 saja. Itu iklan haram. Cuma dulu kita belum tahu itu haram. Mau kalau tahu pun tidak berani bilang di masa itu Pak. Nah, ini program-program presiden itu Pak. Yang boleh KB bagaimana? Mengatur jarak antara kelahiran. Jadi jangan menghentikan keinginan punya anak yang banyak, tapi mengatur. Jadi atur misal 2 tahun sekali, 2 tahun sekali. Itu boleh.
Jadi mohon maaf Pak, saya harus mengatakan beranaklah banyak-banyak. Ini bahasa kasarnya begitu. Semampunya perbanyak. Jangan takut dengan rezeki. Kenapa? Setiap anak yang lahir membawa rezekinya masing-masing. Jangan ikut gaya orang barat yang merasa dihantui dengan datangnya anak, merasa hidup ini tak nyaman, bagaimana nanti. Jangan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan al-wadud, isteri yang akan masuk surga, iaitu punya wadud, mawaddah, dia punya sifat sayang. Jadi isteri penyayang itu insya-Allah surga. Dan penyayang itu biasanya akan terlampiaskan di dalam banyak ujian. Jadi ketika suaminya tak mampu, rezeki pas-pasan, dia tetap menyayangi, dia tetap sayang ke anak-anaknya, dia tak pernah berusaha melarikan diri dari kenyataan bahwa dia diberikan suami yang miskin, yang sudah berusaha, tapi dia tetap Allah takdirkan hidup dalam sederhana. Itu penyayang itu, sayang anak, sayang suami, itu istri surga. Tapi suami sendiri ya Bang, ini bukan bermakna sayang suami orang pun surga, ini neraka ini. Jadi makanya susah juga kadang-kadang kita disayang-sayang ketika kita mampu. Begitu sudah jatuh, kolaps, lalu istri berubah, dia tak lagi punya sifat sayang, itu bahaya. Nah, yang ketiga, barulah Nabi sebutkan penduduk surga dari kalangan istri berikutnya adalah yaitu istri-istri yang ketika ghadibat, dia marah, dia sedang marah, au usi'a 'alaiha, atau dia disakiti oleh suaminya. Tentu dalam tanda kutip yang dimaksud oleh Nabi, si istri ini sering disakiti oleh suaminya. Au ghadaba zawjuha, atau suaminya yang marah. Jadi keadaannya Nabi gambarkan, istri ketiga yang masuk surga adalah ketika si istri punya kemarahan sendiri, atau dia dimarahi oleh suaminya, atau sering disakiti oleh suaminya. Nah, ini apa yang terjadi setelah ini? Rasulullah mengatakan dia ternyata menggugurkan semua egonya, lalu dia datangi suaminya, lalu dia pegang tangan suaminya. Jadi dia datangi suaminya di pembaringannya. Ini setelah misal dia disakiti, dia tahu suaminya ini tadi mencacinya, bisa saja mungkin mencaci sampai ke orang tuanya, tapi dia datangi suaminya yang pemarah ini, dia datangi suaminya yang mungkin sering melukai perasaannya ini, dia pegang tangannya. Ini bahasa Nabi, didatangi di pembaringan, bahasa Nabi begitu. Jadi suami mungkin sudah istirahat, dia datangi, dia pegang tangan suaminya, lalu dia berkata, wahai suamiku, la aktahilu fi ghamdin, aku tak bisa memejamkan mataku, hatta tarda anni, aku tak bisa memejamkan mataku sampai engkau memaafkan aku. Padahal dia dipukul, padahal dia disakiti, tapi demi membuat rumah tangga tetap aman, demi anak-anak agar tak tercerai-berai, dia bertahan di bawah bayangan-bayangan ketakutan terhadap suaminya ini. Suami menyakitinya, tapi dia pula yang minta maaf. Dan dia benar-benar ingin dimaafkan di malam itu sebelum datangnya subuh di esok hari. Terlontarlah kalimat, wahai kanda, lung handeng, saya tak bisa tidur, aku tak bisa memejamkan mataku sebelum engkau memaafkanku. Kalau suami punya otak apa? Kalau suami punya otak, karena ada juga suami tak punya otaknya, itu istri sudah dipukul, itu istri sudah dicaci, itu istri sudah direndahkan, tak apa-apa dibilang, tapi istri yang datang minta maaf, pasti hatinya akan bergetar melihat istri begini. Itulah istri jaminan surga, kata Nabi. Disakiti pun dia masih berusaha untuk tetap taat pada suaminya, disakiti pun masih begitu. Namun catatan tu ibu-ibu, kenapa Rasulullah mengatakan itu kepada para istri? Kenapa tidak suami yang baik itu datang ke pembaringan istrinya, lalu dia pegang tangan istrinya, lalu dia mengucapkan dinda,
maafkanlah kanda, aku tak bisa tidur sebelum engkau memaafkan. Itu tidak akan keluar dari kalimat suami, Pak. Makanya hadis itu bicara tentang ego yang diruntuhkan isteri. Kalau kita suami, Pak, itu tidak akan minta maaf model cara begitu. Nah, ini harus dipahami, cara minta maaf suami itu tidak begitu. Jangankan bapa yang mendengarkan nasihat ini, yang memberi nasihat pun tidak akan mengeluarkan kalimat seperti itu untuk minta maaf. Tidak akan ada ustaz yang kemudian mengatakan ke isterinya, "Lunghan tengah segala kapa maaf lu," tak ada. Sana suami itu minta maaf dengan dibarengi ego. Ya, mungkin dia akan mengatakan bahawa buka kopi dah. Itu dah minta maaf itu. Buka kopi dah. Jadi ibu-ibu setelah memohon maaf kepada suami, ingatlah surga. Itulah surga. Itu kelebihan seorang perempuan yang sabar di bawah ketaatan terhadap suaminya. Walaupun setelah itu kita tidak dengar kalimat dari mulut suami itu, "Sudah aku maafkan." Tidak, pasti ada tetap kawamnya itu, Pak, pemimpinnya itu masuk. "Oh, kak, tengok balik pun sang-sang kahayu tak." Padahal yang paling hajinya, Pak, yang jahat tu dia, tapi seakan-akan dialah yang paling berkuasa, dialah yang baik. Udah, besok jangan lagi ya. Padahal dia yang salah, isteri yang telah merendah-rendahkan diri, mohon maaf. Itulah kadang-kadang sifat seorang suami yang buruk akhlak. Jadi walaupun suami tidak mendapat, ibu-ibu tidak dengar kalimat dari suami, "Telah aku maafkan, aku pun begitu," walaupun tidak dengar itu, tetaplah jaminan Allah surga untuk isteri yang sabar di bawah keburukan akhlak suaminya. Inilah pelajaran kita untuk malam ini. InsyaAllah kita sambung di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.